Sudah keluar, Pak, ya? Sudah. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Ilham Sutel Kaviardi, ingin mempresentasikan jual beli barang bekas online. Permasalahan di zaman modern ini, saat ini kita selalu ingin apapun dengan cepat dan praktis, termasuk membeli barang bekas. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membeli barang bekas dengan cepat, praktis, dan terpercaya? Solusinya yaitu dengan membuat aplikasi jual beli barang bekas secara online. Dengan berbasis Android, iOS, dan website, user akan dengan mudah melakukan jual beli barang bekas hanya dengan gawai mereka. Penyelesaian masalah. Yang pertama, user mendownload dulu aplikasi jual beli di Android, iOS, maupun membuka website. Lalu user registrasi atau login jika sudah punya akun, lalu mulai mencari barang bekas yang diinginkan. Setelah menemukan barang bekas yang diinginkan, user baiknya mengecek review, rating, ataupun kepercayaan toko tersebut. Jika sudah dipercaya, maka user dapat memasukkan barang dalam keranjang, lalu memilih metode pembayaran. Bila ada voucher, bisa digunakan, kemudian melakukan checkout. Lalu user melakukan transaksi dengan metode transaksi yang telah dipilih. Lalu user menunggu barang yang telah dibeli dikirimkan ke alamat rumah Anda. Ini ilustrasi penyelesaian masalahnya. Cuma sedikit, Pak, ringkas. Ini user registrasi, login, dan sebagainya, lalu mencari barang yang diinginkan. Setelah itu memilih metode transaksi, mengisikan alamat, nomor telepon, dan lain-lain, lalu check out, dan menunggu barang dikirim ke pembeli. Ini adalah tools yang akan digunakan ketika saya ingin membuat aplikasi berbasis Android, iOS, web, desktop, dan database-nya menggunakan MySQL dan PostgreSQL. Sekian, Pak. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Tadi teman-teman dulu. Pemanasan dulu ya. Jual barang second. Banyak loh yang sudah jual barang second, di Tokped juga ada. Tapi yang menciptakan pasar sendiri. Jadi misi sebenarnya ya, misi kita menganalisa sebuah masalah ya, tidak hanya menciptakan masalah ya. Menganalisa itu misinya adalah membantu orang lain juga ya. Ketika kita punya misi membantu orang lain juga, otomatis nanti hasilnya itu juga akan apa ya, ya bersama-sama gitu loh. Jadi kalau maksudnya, oh ya, di kampung saya, di daerah saya itu sebenarnya banyak orang yang jual barang bekas, tapi kok rata-rata cuma di rombeng, istilahnya kan gitu ya, ada rombengan online, makanya muncul di grup Facebook kayak gitu ya. Nah, tapi ini barang bekasnya sebenarnya bisa dipoles atau masih dalam kondisi bagus. Nah, daripada mereka apa namanya, jualnya juga susah kan, barang bekas itu jualnya susah juga ya, karena susahnya itu bukan, tidak hanya karena karena bekasnya itu, juga karena mungkin apa namanya, orang kan yang jual ini maunya harganya tidak terlalu jatuh juga. Misalkan jualan alat musik gitu ya. Nah, jualan alat musik
alat musiknya ini udah di custom, misalkan bass atau gitar gitu ya. Ada beberapa partnya udah di custom, tapi mereknya memang merek bagus misalkan. Nah, custom ini udah di-upgrade dalam hal udah di-upgrade. Nah, kadang-kala pembeli itu nggak melihat upgrade-nya, bos pokoknya mereknya ini harganya pasarannya secondnya gini udah. Jadi itu sulit ya. Nah, pasar second online ini eh, bisa di apa namanya? Dispesifikan lagi sih ya. Tadi ada dispesifikasikan lagi. Jadi kayak diagram yang tadi ya di bagian apa itu penyelesaian masalah itu lebih dispesifikan lagi. Jadi misalkan mencari barang yang diinginkan ini mungkin ini kan mencari ya. Jadi sebenarnya alurnya itu ada user case, usernya itu ada dua sisi. Yang pertama orang yang ingin jual barangnya dan orang yang ingin beli. Ya kita dulu pernah ngalami yang namanya tokobagus.com ya. Betul nggak? Toko Iya, Pak. Bagus, ada OLX sekarang. Nah, kan seperti itu. Hampir semua yang di toko bagus itu pasti barang bekas. Hampir semuanya. Di Tokopedia sekarang juga banyak barang bekas, cuman enggak terlalu banyak lah. Nah, toko bagus itu jual barang banyak, memang jual barang bekas. Tapi melalui apa namanya rekening bersama ya, rekening bersama atau saya enggak tahu kalau di OLX saya lupa. Gitu. Intinya eh, pembeli itu juga merasa yang pertama ada dua user. Ya ini nanti yang perlu direvisi gitu ya. Supaya aplikasi ini benar-benar bisa dipakai untuk membantu dan menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi ada orang yang pengepul barang bekas kerjaannya, kemudian dia yang jual secara online. Kemudian ada dari sisi user pencari, nyari barang sesuai dengan kategori. Jadi kategori ini ada macam-macam kan. Misalkan barang elektronik rumah tangga, misalkan eh, barang elektronik sehari-hari, alat komunikasi dan sebagainya gitu. Jadi ada dua user utama. Nah, sedangkan user yang satunya lagi yaitu admin. Nah, admin ini apa biasanya untuk melakukan evaluasi, melakukan pelaporan user yang jualan eh, barang jadi kategori A, barang kategori B. Jadi bisa nantinya bisa dibuat semacam istilahnya apa ya? Visualisasi barang ini pada area ini misalkan kayak Jawa Timur yang paling kecil provinsi atau kalau Malang Kota kan kalau satu kota aja terlalu kecil ya. Ya anggap aja kita main di kota dulu lah. Satu kecamatan dari ini banyak orang yang jual kategori ini. Nah, saya enggak dari awal eh, ini kan permasalahannya masalahnya itu di zaman modern saat ini kita selalu ingin apapun dengan bla 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 termasuk membeli barang bekas. Nah, membeli barang bekas yang cepat, praktis dan terpercaya. Ya, jadi terpercayanya ini sistemnya ini harus lebih dirinci lagi. Siapa yang jualan? Nah, begitu kan. Apakah dari memang Anda bikin toko, Anda bikin tempat yang memang mengepul barang bekas lalu menjualnya lewat aplikasi begitu saja ataukah aplikasi ini menjadi jembatan. Nah, itu lebih dispesifikan lagi. Ya, jadi kayak apa toko bagus itu kan jadi jembatan ya. Jadi yang
Tokopedia atau e-commerce itu hanya sebagai jembatan antara penjual dan pembeli gitu. Jadi lebih dispesifikkan lagi pada poin, bukan di tema, dimasukkan di masalah juga begitu ya, poin masalah. Jadi analisa masalahnya terlalu singkat kalau menurut saya, kurang rinci. Jadi pelakunya siapa, pelaku usaha ini siapa begitu ya, pelaku aplikasi ini siapa. Makanya ada istilah use case nanti ya, use case-nya ini siapa dan bertindak sebagai apa gitu. Jadi nanti ini sebagai gambaran ke depannya, oh area Malang, orang yang jual barang bekas itu persentasenya paling besar jenis barang bekas apa. Nah, gitu. Nah, kalau sudah ketemu persentase, oh paling banyak itu persentasenya barang bekas HP misalkan, handphone. Oh, kalau gitu saya harus cari barang bekas jenis HP itu sebanyak mungkin untuk meningkatkan untuk memenuhi permintaan. Kalau dari Malang ya ngapain? Ya saya cari dari luar. Contohnya ya laptop Surabaya misalkan. Di area Surabaya ini banyak orang yang mencari kata kunci keywordnya laptop. Nah, otomatis harus cari dari Surabaya untuk suppliernya. Saya carikan kayak gitu. Itu kalau pemilik sendiri, ya. Kalau pemilik sendiri. Tapi kalau aplikasinya sebagai jembatan ya beda lagi. Seperti tadi ya. Jadi penjual mempublikasikan barang-barangnya, kemudian toko ini, aplikasi ini jadi semacam rekening bersama. Terpercaya ini terpercayanya di mana? Ya, tadi saya sebut gitu ya. Kalau memang aplikasi ini jadi, kalau hanya semacam pakai transfer saja itu kadang masih 50% ya, 50-50. Ya, bagi pembeli itu masih membuat apa ya, khawatir, tidak percaya begitu. Transfer ATM ya, langsung ke penjual itu kadang ragu. Makanya kan dihindari. Banyak orang yang jual di Facebook Market menanyakan, pembelinya itu menanyakan, punya akun Shopee enggak, punya akun Tokped enggak. Nah, supaya terpercaya gitu. Kalau ada komplain terkait apa namanya, barang. Nah, sekarang kalau kalian pernah beli di Facebook terus mau komplain, maksudnya mau itu penjualnya langsung di Facebook ya, komplainnya bagaimana? Kan terus pengembalian barangnya bagaimana? Ya. Nah, sekarang banyak penjual-penjual di Facebook Market itu yang jadi reseller-reseller gitu ya. Kita pesennya disuruh ngetik di WA, alamat lengkap dan sebagainya, betul ya? Pernah gitu enggak? Terus kita nggak diarahkan langsung ke aplikasi, misalkan Shopee. Padahal ketika kita diminta ngirim nomor WA, nomor alamat dan sebagainya, jenis barangnya gitu ya. Nah, kita dipesankan ke Shopee. Nah, sehingga barang yang datang kita tidak tahu barangnya sampai kapan juga. Kadang kita cuma dikasih resi sih ya, resi terus tiba-tiba barang datang gitu. Nah, untuk pengembalian barangnya kita nggak ada history, nggak ada track record kalau ada masalah, karena kita tidak melakukan transaksi secara langsung, itu kelemahannya gitu. Jadi kalau kalau sudah berurusan dengan transaksi penjualan jual beli online, maka kita harus memikirkan bagaimana pembeli ini em, supaya dapat melakukan komplain pengembalian barang, sehingga dengan adanya layanan itu toko kita jadi yang disebut sebagai terpercaya tadi itu.
Jadi makanya ada Tokopedia misalkan atau Bukalapak itu menjadi mediasi ya. Jadi kalau barangnya ini kita komplainnya ke sana dulu, nanti dilanjutkan oleh toko online-nya, terus tindak lanjutinya bagaimana. Nah, kalau ada kesepakatan dan seterusnya kan jadi lebih bagus ya. Jadi itu memang model garansi secara online saat ini seperti itu. Jadi kalau ada apa saja yang disepakati oleh antara penjual dan pembeli dengan mediasi e-commerce-nya, web e-commerce-nya, aplikasinya, begitu. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain? Mas Abid, saya belum pernah dengar suaranya Mas Abid. Nah, saya ada pertanyaan ini untuk Mas Abid ini sebenarnya. Coba ganti Mas Abid, silakan Mas Abid. Satu orang lagi ya, pengolahan data material. Jadi pertanyaan apa ini data material? Mungkin teman-teman juga penasaran. Silakan Mas Ilham, jadi dimatikan share screen-nya. Coba Mas Abid ceritakan analisa permasalahannya dari judul pengolahan data material. Silakan di share screen. Oke, oke coba Mas. Jadi dari tulisan teman-teman kalian, salah satu yang sudah saya baca, detail sekali pembahasannya tentang rapid, ya tentang rapid development, mobile app development. Nah, sekarang saya kembali ke hal yang paling mendasar. Mengapa muncul mobile development database enterprise web? Ya, mengapa? Kalau kemarin custom application development, salah satunya adalah kalau software package ada beberapa kelemahan, ya. Contohnya sulitnya integrasi, kemudian mereka bersifat generik, kemudian belum tentu kalau melakukan perubahan fungsional dapat langsung dipakai dengan baik, misalkan gitu ya. Terus kalau mengubah fungsional itu pun juga butuh waktu yang lama-lama, migrasi database server dan sebagainya. Nah, ini faktor yang lain ya. Tapi ketika customer atau klien, ya kita sebagai vendor membuat programnya misalkan, memutuskan, oh ini mobile saja, oh ini web saja, apa yang melatar belakangi saya butuhnya mobile app, saya butuhnya web app, apa latar belakangnya? Ada alasannya, ya toh? Ada alasannya. Nah, ini tentunya dilatar belakangi oleh requirement, ya kebutuhan dari bisnis tersebut, ya kebutuhan dari bisnis tersebut. Saya kembali lagi ke materi semester 1 ya. Kalau saya ajar, pasti kalian pas kelasnya saya ajar ya menerima materi ini. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kembali ke semester 1 sekarang. Nah, di dalam tahapan sebelum membuat program, tentunya ada sesuatu yang melatar belakangi ya. Latar belakangnya apa? Latar belakang itu saya ulangi lagi seperti yang awal-awal, kita harus bisa mendefinisikan masalah. Bagaimana saya bisa jualan komik secara online misalkan? Secara online. Nah, di situ saya bisa menampilkan preview dulu, misalkan halaman depan, sampul ya. Kemudian halaman 1 sampai 5, halaman supaya pengunjung itu tertarik. Jadi kalau ditampilkan covernya saja,
rasanya tidak menarik gitu kan ya. Kalau punya playbook ya, di Google Playbook, ini kan dijual ini playbook ya, jadi jualan buku sebenarnya Google. Nah ini ya, ini buku-buku saya tapi nggak beli. Misalkan kue kering 24.000, ada covernya, ada harganya, terus ada judul ya. Oke, sebentar. Internetnya agak lemot. Ya, aplikasi ini bisa jalan baik kalau saya lihat kok lebih baik lebih bagus, lebih lancar jalannya di aplikasi ya, di app bukan di web. Nah, bagaimana saya bisa jualan yang punya hobi bikin novel, bikin cerpen, bikin buku cerita gitu ya? Bagaimana saya bisa menjual itu produk-produk saya? Itu kalau produk saya. Tapi bagaimana bisa jualan komik online misalnya? Saya punya koleksi-koleksi komik online, saya jual lagi misalkan. Atau misalkan produk lain ya secara online. Tapi bisa juga ada di toko. Nah, kayak gitu ya. Masalahnya apa? Masalahnya misalkan masalah. Nah, Anda harus mendefinisikan masalah itu. Nanti dari akhir perkuliahan hari ini saya beri apa namanya? Saya beri latihan ya untuk analisis ya, untuk menganalisa. Misalkan jual apa dulu ya? Jual sekarang yang lagi tren adalah bukan komik ya, urban urban plan ya, kayak misalkan jual bibit tanaman bunga gitu ya, bunga-bunga yang sekarang kan musimnya nanam bunga di pot-pot yang bagus-bagus gitu ya. Nah, bagaimana saya bisa jualan di sini secara online? Masalahnya misalkan bagaimana supaya customer itu mengenal produk saya, itu pertanyaan dasar ya. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya customer itu tertarik dengan produk saya? Nah, misalkan itu ya. Terus apa lagi? Pertanyaannya bagaimana terus ya? Bagaimana supaya customer dapat melakukan pemesanan produk saya. Terus apa lagi? Bagaimana supaya customer dapat melakukan wishlist ya, misalkan wishlist produk-produk saya banyak, hingga ini hanya salah satu contoh aja. Nah, ini misalkan bagaimana supaya produk saya sampai di customer dengan kondisi baik. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan analisa bagaimana supaya customer itu mengenal produk saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau kalian ada yang punya minat ya, punya minat atau bahkan mungkin sekarang ada yang sedang merintis,
Ya, kuncinya ada di customer itu sendiri. Jadi kalau kalian sering ngikuti Instagram bisnis milenial atau di IG terkait dengan bisnis-bisnis seperti itu ya, konten-konten bisnis seperti itu, ada salah satu contoh, namanya apa namanya, brownies, keripik brownies ya kalau salah. Keripik brownies. Jadi kok dia bisa menciptakan ide keripik bisnis, keripik brownies itu bagaimana ya, melalui survei. Nah sebelum survei kan harus mikir analisa ini dulu. Nah jadi akhirnya disimpulkan keripik brownies itu menyimpulkan bahwa orang itu sekarang, hasil responden itu suka makanan yang ringan ya, tapi manis. Nah ringan yang manis-manis begitu kan ya, ringan manis. Kalau yang manis-manis kan banyak, kue tar, coklat, terus banyak kayak gitu kan. Cuman yang ringan manis. Simple. Nah kesimpulan seperti itu diperoleh dari seperti ini. Jadi kalian dapat melakukan survei dari hasil analisa pemikiran kalian dari pertanyaan utama ini. Bagaimana supaya tertarik dengan produk saya? Bagaimana ya? Apa yang mereka minati? Customer itu sukanya apa? Nah, gitu ya. Misalkan suka anggrek. Anggrek itu macam-macam, bla 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 bla. Kalian juga harus belajar tentang anggrek akhirnya kan. Kalau memang niat bidangnya di situ. Jadi mengenal betul, Anda harus pertama-tama mengenal produk Anda terlebih dulu gitu. Betul-betul mengenal. Sehingga bisa mentransfer pengetahuan pengenalan itu ke customer. Customer dapat tambah wawasan, tapi Anda juga perlu respon dari customer. Customer itu maunya seperti apa? Nah, gitu. Nah, dari analisa ini kita buat analisa. Ya, kan mendefinisikan masalah tuh. Nah, ini masalahnya didefinisikan. Itu adalah tahapan pemrograman. Jadi, dalam tahap membuat program, salah satunya adalah mendefinisikan masalah. Ya, mendefinisikan masalah. Ya ini tadi salah satu contoh saja, mendefinisikan masalah. Masalah saya adalah bagaimana saya bisa memperkenalkan produk itu ke masyarakat secara online, mereka dapat beli secara online dan dapat menerima barang-barang itu secara baik walaupun dibeli secara online gitu ya. Nah terus kita harus mulai memikirkan solusi ya, solusi yang diarahkan dalam bentuk inovasi ya, dalam bentuk inovasi, karena kita sedang ngomongin soal pengembangan aplikasi ya, aplikasi ngomongannya ya, solusi dalam bentuk inovasi yaitu aplikasi. Jadi penjembatan mereka karena ini online, maka aplikasi. Nah biasanya seperti yang kemarin saya jelaskan di salah satu contoh business flow diagram, kalau kita mau kasusnya ini urban plant, jadi bibit tanaman bunga begitu ya, nggak hanya bunga misalkan, jadi toga, sayur dan sebagainya. Ini bunga ya, saya contohkan. Nah, otomatis kondisinya bagaimana saat ini? Apakah saya punya lahan sendiri? Apakah saya hanya mengambil lahan dari mengambil produk dari rekanan, kemudian saya jual? Nah, ini saya contohkan kemarin ini ya. Kalau ini punya warehouse, jadi dia berarti punya pembibitan sendiri, punya lahan sendiri gitu ya. Kemudian di inventory melalui back office management system. Terus biasanya juga mereka jualan offline. Jadi menjual, orang yang menjual untuk pembeli-pembeli yang langsung beli di tempat gitu ya. Kalau di sana tidak ada banyak masalah karena bisa langsung menjelaskan secara real time ya, ini bunganya seperti ini, cara merawatnya seperti ini, dan seterusnya. Nah sekarang otomatis kalau saya mau jualan online, di sini kasusnya adalah online ya,
di sini kasusnya adalah online, maka saya harus memiliki sistem yang mensupport untuk online. Ya otomatis untuk inventory saya butuh ya back office management system. Saya simpan itu ke server. Nah, untuk yang beli di tempat, bibit-bibit beli di tempat ya saya harus punya kasir offline. Berarti aplikasinya ada 1, ada 2. Oke. 1, 2. Nah, terus untuk beli online, maka saya harus butuh aplikasi yang bisa diakses oleh klien dari mana saja, betul ya? Yaitu mobile app dan atau web app gitu ya. Jadi saya harus punya 2 aplikasi, basis aplikasi ini untuk yang online store, website dan mobile app. Begitu. Nah, dari sini saja kita bisa menuliskan perlu dukungan aplikasi untuk offline store dan online store. Gini ya. Terus apalagi? Kalau offline store berarti butuh apa tadi? Kasir offline ya. Terus back office itu ya buat nyatet barang-barang itu tadi. Oke, yang online butuh web, butuh mobile app gitu ya. Nah, ini ada macam-macam Mas Yan. Mobile app ini untuk user beli ya. Kemudian untuk kurir ada lagi. Nah, untuk ngecek kurirnya bagaimana supaya kurir ini bisa melewati kurir luar ya. Tapi ya juga ada aplikasi yang kayak Tani Hub itu punya kurir sendiri, nggak pakai Gojek, nggak pakai JNE dan sebagainya sejenisnya itu ya. Tapi mereka punya kurir sendiri. Ada yang seperti itu. Jadi ini opsional sih ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalkan pemiliknya membutuhkan, saya maunya pemiliknya ngomong maunya saya punya kurir sendiri atau bahkan sales sendiri, ya akhirnya harus butuh aplikasi untuk sales bawa barang-barang nanti ditaruh ke tempat-tempat yang dititipi untuk jualan lagi, itu bisa ya. Cuman kasusnya kita simpelkan aja dulu. Oke, jadi butuh aplikasi ini. Dari analisa ini ya, simpel, ini masih sangat simpel. Jadi dari permasalahan ini, seperti ini memesan produk saya berarti secara offline ya, secara online ya maksudnya. Saya butuh web dan mobile app gitu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Apa yang melatar belakangi saya harus memutuskan untuk membuat mobile app. Ini masalah ini diselesaikan dengan mobile app, juga diselesaikan dengan web application dan juga database application. Jadi memutuskannya dari analisa ya, dari tahap yang kita sebut dari tadi, mendefinisikan masalah begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya tahap kedua, setelah masalah itu selesai, kita harus menentukan tools. Tools itu bisa berupa bahasa pemrograman ya, bisa berupa pemrograman. Nah, contohnya menentukan jenis bahasa program, web application, mobile application. Untuk webnya kita tentukan misalkan PHP Laravel. Untuk mobile, Flutter atau React.js, atau Android Native atau iOS. Nanti database-nya MySQL atau PostgreSQL. Nah, itu nanti diputuskannya alasannya, dasarnya apa memutuskan ini. Nah, kita lihat di sini.
Sebelum saya lanjutkan tadi, dalam mendefinisikan masalah ini ya, tujuannya untuk apa sih ya? Yang pertama, agar program dibuat menghasilkan informasi sesuai kebutuhan ya. Itu terkait dengan kemarin tujuan kita ya. Jadi to perform different tasks that a business require. Jadi sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut ya. Terus menentukan, dalam mendefinisikan masalah itu kita harus menentukan output atau keluaran. Keluarannya apa? Keluarannya jelas, ini tadi web app online, mobile app online, agar customer dapat membeli secara online ya, kemudian data tersimpan dan sebagainya. Yaitu adalah memberikan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemarin saya demokan juga bagaimana supaya bosnya ini bisa membayar piutang dulu, nagih piutang dulu ke toko A. Nah, maka itu program kita buat sedemikian rupa supaya informasi bayar piutang ke toko A tadi bisa ditampilkan, berapa rupiahnya, terus notanya memang perlu ditagih, nota yang mana, itu jelas ya. Nah, untuk menghasilkan luaran yang bagus, maka harus ada inputan yang cocok juga. Maksudnya apa? Data apa yang dibutuhkan supaya menghasilkan output yang diharapkan? Data apa? Jadi data apa ini? Ya data tentang produk-produk tersebut. Ya, bagaimana supaya tertarik, supaya mengenal produk saya? Ya, Anda harus mempublikasi data-data produk Anda, tanaman bibit apa saja yang dijual gitu ya. Jadi kalau tanaman bunga A, B, C semuanya ditampilkan di list produk gitu ya. Oke. Jadi kita harus tentukan itu. Jadi ini adalah sebuah tahap analisa ya. Jadi dari sini saja Anda masih bisa ini harus dijawab. Ya. Bagaimana supaya customer ya butuh data. Ya. Butuh input data berupa data produk detail. Jadi bunga ini, cara merawatnya, terus pupuknya seperti apa, lahan, media tanahnya, tumbuhnya yang harus seperti apa, itu harus dijelaskan. Jadi supaya namanya aja mengenal. Kalau tahu saja banyak yang tahu, tapi mengenal itu tidak semua orang bisa ya. Oke. Jadi harus dideskripsikan. Nah, lanjut. Nah, memilih tool tadi, hal yang perlu dipertimbangkan ini. Tipe dari permasalahan. Masalahmu apa? Maksudnya masalah yang ada di ini apa? Masalah database kah? Masalah teknis kah? Ya. Jadi kalau ada di sini AutoCAD, jalan AutoCAD. Nah, kalau masalah teknik ya, mekanik gitu, pakai apa? Nah, bisa nggak disamakan dengan kalau kita pakai Excel, kalau kita buat, kan nggak bisa ya, berbeda, fungsinya berbeda. Ya, fungsinya berbeda. Jadi kalau AutoCAD ini misalkan digunakan untuk apa? Untuk engineering, untuk construction. Jadi ini untuk construction. Yang jelas berbeda dengan aplikasi-aplikasi Office. Ya. Namun ketika teknik ini berbeda, soal teknik berbeda, ternyata AutoCAD juga menyediakan mobile dan web apps. Tapi yang jelas tidak selengkap dengan
aplikasi berbasis desktop. Ya, tidak sebagus performanya bila dibandingkan desktop, gitu ya. Nah, beda lagi dengan Premiere. Premiere ini tujuannya untuk apa? Oh, untuk desain, ya audio, video, editing video, audio. Berbeda dengan AutoCAD. Nah, otomatis berbeda dengan aplikasi yang point of sale yang kemarin saya jelaskan. Nah, berbeda. Jadi ini contohnya, ini yang kue kering tadi ya. Jadi harus kalau jualan komik ya tampilkan seperti ini dan seterusnya. Dibeli review, gitu ya. Saya load lagi. Nah, jadi tipe dari permasalahannya tentukan apakah permasalahan itu adalah bisnis ataukah teknik ataukah yang lain. Ya. Bisnis, teknik, office, ya sebutkan nanti ya. Kemudian kesulitan dari masalah. Kesulitan dari masalah ini bisa dibilang contohnya kalau yang ini ya. Nah, kalau ini ada website app, mobile app, ada offline-nya, ada package-nya, dan delivery ke customer. Delivery-nya ini nggak pakai, misalkan nggak pakai, tidak pakai Tokopedia, tidak pakai JNE, tidak pakai kurir-kurir seperti itu. Misalkan saya maunya ada kurir sendiri karena sifatnya lokal, sehingga itu nanti akan memangkas biaya. Ya, kalau di kurir yang konvensional misalkan 10.000, kalau pakai kurir saya karena ini sudah masuk dalam servis, maka cukup bayar 5.000 saja. Nah, berbeda kan ya. Jadi itu strategi. Nah, terus kemudian kesulitan dari masalah lagi. Contoh, kita beli ID. Kita beli ID ini tidak serumit yang saya tunjukkan ini ya. Tidak ada kalau ini ya. Wishlist terus seperti di Tokopedia. Jadi ini Oke, areanya Malang karena masing-masing punya hub ini. Jadi kalau kita mau ke kota mana ya punya hub. Oke, tampilannya ya ini aja udah. Ini aja terus misalkan punya apa namanya? Produk lain gitu aja. Kategorinya ya sudah ada di depan. Jadi simpel sekali. Nah, ini kalau belanjanya melalui WhatsApp. Jadi beda dengan checkout di Rekber, Tokopedia, Bukalapak seperti itu berbeda. Jadi ini belanjanya melalui WhatsApp misalkan. Jadi kalau diklik ya nanti akan buka API-nya WhatsApp. Ya. Jadi lanjut chat ke WhatsApp gitu ya. Jadi transaksinya melalui WhatsApp. Gitu. Apakah seperti itu ataukah yang seperti di e-commerce lain? Itu yang dimaksud dengan tingkat kesulitan dari masalah itu. Ya. Kemudian penguasaan bahasa tersebut. Anda menguasai apa yang tadi bahasanya kalau sudah diputuskan apa yang bisa memutuskan bisa atau tidaknya ini kan bukan subjektif ke Anda tuh ya. Jadi harus dicek sekalian dicek jenis masalahnya apa begitu. Nah, saya punya misalkan nih Trello. Nanti ini kita bahas juga ya. Ada materinya Trello ya. Nah, software Trello ini membantu untuk teamwork ya, collaborate, manage project. Apa saja yang satu project, apa saja yang perlu disiapkan, siapa saja membernya, siapa yang kerja, terus deadline seperti itu.
Misalkan ini tadi. Nah, di sini ada timeline ya. Bukan semacam timeline sih. Card misalkan task list. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Contoh nih. UI UX prototype. Nah, apa saja yang dibuat? Karena butuhnya untuk web app user end ya, pembeli, dan ini juga untuk pembeli, ini untuk kasir, untuk back office, maka harus disiapkan tampilannya, prototipenya. Jadi mockup istilahnya ya. Jadi harus dideskripsikan. Ini nanti yang akan dikerjakan. Terus nanti database-nya apa? Database apa saja yang dibuat? Database back office, untuk marketplace, untuk website. Nanti di checklist mana yang sudah, mana yang belum. Gitu. Nah, komponen pengembangan sistem antara lain untuk apa? Back office admin, back office kasir, mobile development, REST API, untuk sales, untuk driver. Nah, ini maksudnya yang tadi saya sebut. Ada toko online yang pakai sales dan juga pakai driver, nggak pakai kurir-kurir konvensional ya. Kemudian ada front end, tadi back end, ada front end. Nah, oleh karena itu kita nggak bisa kerja sendiri. Ya, jangan sok bisa semuanya dikuasai gitu ya, nggak akan selesai. Oleh karena itu ada namanya front end developer ya. Front end developer itu ngapain aja kerjaannya ya. Kemudian ada back end developer, ini kerjanya beda-beda ya. Kemudian ada UI UX developer, beda lagi kerjaannya. Oke, sehingga perlu, kalau begitu, karena ini mendevelop sebuah aplikasi, kita tidak bisa kerja sendirian ya. Kalau dulu masih musim aplikasi desktop ya, maksudnya diinstal di komputer Windows misalkan, mungkin masih memungkinkan untuk dikerjakan sendiri ya. Namun sekarang karena platformnya ada platform web, ada platform mobile, ada platform database, dan ini masih dipisah lagi, ada front end, back end, nanti ada orang-orangnya sendiri, sehingga kita harus bekerja tim ya. Nah, kemudian yang keempat, kemampuan dari bahasanya. Kenapa milih Laravel, kenapa pilih Flutter ya, ada alasannya juga. Misalkan sebentar, saya tulis di mana ya, front end system environment plan. Nah, ini dia. Jadi ada environment plan, jadi ditentukan kerjanya nanti. Kalau ini nggak dirancang, bingung mau mulai dari mana ya. Jadi misalkan backend development butuh PHP 7, PHP frameworknya apa? Laravel dan Lumen. Nanti backendnya untuk apa ini? Untuk narik data ataukah dan sebagainya pakai Python atau Node.js. Itu front backend ya. Nanti frontendnya apa? HTML, JavaScript, Vue, atau ini atau ini atau ini. Nah, butuh admin template. Nah, nanti pakai ini, fresh admin template. Ya, ini harus ini ya, admin template banyak sekali ya. Saya hanya mencontohkan saja sambil jalan. Kemudian ada mobile development, mau dibangun pakai apa? Java, Kotlin, Android. Kalau pakai Android native, pilih Java atau Kotlin maksudnya ya. Nah, ini milih seperti ini itu juga mempertimbangkan ini. Kemudian dari bahasa dalam memodifikasi program bila ada perubahan di kemudian hari. Jadi jangan milih bahasa yang muluk-muluk tapi kedepannya ternyata bahasa program itu
tidak terlalu support untuk kedepannya. Atau kalau kita cari orang regenerasi, ya tidak terlalu menguasai. Cari orang yang sulit yang menguasai bahasa program tersebut. Jadi jangan seperti itu. Ini saya contohkan untuk yang template admin ya. Kemudian ataukah kalau nggak pakai Android native, pakai Flutter ya, atau React native. So ini nah sebentar ya. Jadi ini, jadi kemudahan dari bahasa program kalau nanti dimodifikasi, nanti kaitannya juga dengan komunikasi perangkat keras dan hardware dan software ya. Jadi contohnya kalau pakai Flutter atau React Native, development untuk mobile app-nya bisa diirit, bisa dihemat ya, tidak terlalu besar bagi klien. Kalau masing-masing misalkan nanti bikin Android native, iOS native, ya berarti kan buatnya sendiri-sendiri, terpisah. Jadi butuh developer programmer Android, butuh programmer iOS sendiri, bayarnya sendiri-sendiri. Nah sedangkan kalau kita pakai Flutter atau React Native, kita secara memang tool ini digunakan untuk membuat satu development menghasilkan dua platform ya. Ya, jadi ini adalah admin Laravel. Jadi ini dipakai untuk web admin ya, web adminnya, front end ini ya, front end. Jadi tampilan-tampilan informasi ya, ini fungsi kita di sistem informasi sebenarnya lebih fokus ke membuat kesimpulan atau query seperti ini. Udah, saya tutup aja. Nah kemudian ada database, DBMS-nya pakai apa? MySQL atau Postgre. Nah jadi bisa ditentukan gitu loh. Kemudian untuk versioning control, jadi untuk remoting dan sebagainya pakai apa? Git atau Bitbucket. Nah misalkan seperti itu. Jadi banyak yang disiapkan ya. Saya contohkan lain yang lain, contoh recent nih. Yang katanya nomor terakhir, konfigurasi hardware dan software. Nah di sini servernya pakai software apa? Ubuntu server 16. Oh kalau gitu karena kita mau bikin aplikasi baru, menambahkan aplikasi baru, ya ini tolong diupgrade, ini sudah kelamaan ya, diupgrade. Jadi servernya diinstal Ubuntu versi 20. Kemudian setup development, ini yang tadi ya, ada backendnya ya, Apache, PHP, kemudian Git, Composer dan seterusnya. Jadi hubungannya dengan konfigurasi hardware dan software. Mampu enggak? Mudah enggak nanti untuk pengembangan kedepannya? Nah ini perlu diperencanakan seperti ini. Nah bisa merencanakan seperti ini ya harus pengalaman. Pengalamannya dapat dari mana? Dari kuliah? Enggak mungkin ya. Jadi pengalaman kuliah akan sangat minim sekali kalau kalian cukup hanya mengandalkan dari dosen ya, tidak akan cukup. Jadi kalian harus observasi, melakukan ya mencoba mencari peluang job ya, misalkan menerima job pembuatan web kayak gitu ya.
Atau kalau di bidang hardware ya peluang buka servis instalasi ya, atau yang lain. Jadi dari situ pengalamannya, karena dari situ kita bisa tahu requirement dari klien. Klien butuhnya seperti ini, kita akhirnya jadi tahu karakternya klien seperti apa. Oke. Nah, ini hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat aplikasi, sehingga dari sini, berangkat dari sini, kita bisa memutuskan nantinya kita butuh yang mana. Nah, oleh karena itu kemarin saya minta kalian sebenarnya tidak hanya copy paste terus translate terus dimasukkan ke PDF, itu enggak ya. Tapi setidaknya dari situ saja kalian membaca sepintas-sepintas apa perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya. Ya, saya kan dikit-dikit udah nyantol ya. Nah, di sini dari latar belakang tadi kalian harus membuat solusi. Yaitu masalahnya apa, definisikan, kemudian solusinya kalau solusinya dalam bentuk aplikasi ya dideskripsikan. Kalau offline butuh apa saja, online butuh apa saja. Nah, ini ditentukan. Nah, kalau sudah ditentukan, toolnya apa? Data DBMS-nya apa, untuk mobilenya apa, webnya apa. Langsung ditentukan. Nah, kalau kemarin hanya sebatas mobil, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Mungkin ada yang menjelaskan jenis-jenis mobil, aplikasi mobil apa, menggunakan tool apa. Nah, ya di sini langsung dideskripsikan. Oh ya, nanti aplikasi ini cocoknya pakai Flutter aja, supaya ndak double-double hire programmernya, karena Android juga mahal, iOS develop iOS itu mahal misalkan ya. Database MySQL kalau menengah ke bawah saja, skalanya Malang aja udah, atau Jawa Timur cukup lah MySQL ya gitu. Tapi kalau sudah nasional, skala nasional, kita kayaknya perlu Postgre gitu ya. Tapi nanti untuk maintenance-nya kita perlu lebih kuat lagi gitu ya, personilnya daripada di MySQL. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya solusinya apa? Membuat tahapan-tahapan penyelesaian masalah, misalkan algoritma. Ya, ini algoritma ya. Buat database untuk simpan data. Data apa? Data kalau ini tadi bibit tanaman bunga, ya buat database-nya itu di DBMS. Buat aplikasi untuk transaksi, buat sistem untuk pengiriman. Ini simpelnya ya, yang detail tadi ada di sini saya contohkan. UI prototype untuk apa saja. Ya, ini solusi. Jadi sudah dijelaskan secara runtut di Trello ya. Apa saja task list, dan task listnya apa saja. Bikin ini, DBMS-nya ini, UI-nya ini, backend-nya, front-end-nya gini. Sudah jelas. Ini persiapannya. Nanti merambah kalau backend itu ngapain, front-end ngapain, database ngapain, nanti ada testing. Testingnya ngapain. Jadi ada tahapan-tahapan yang ditambahkan di sini. Begitu. Nah, sehingga tugas hal yang kemarin saya tugaskan adalah sebenarnya membantu kalian untuk memahami kelebihan dan kekurangannya, sehingga kelebihan dan kekurangannya itu ketika sudah mengetahui dan fungsinya terutama, nah bisa digunakan untuk menentukan jenis bahasa program. Oh, karena ini butuh di online kan, karena ini butuh online kan, saya butuhnya web app dan mobile app. Tapi web app-nya ada dua, web app yang untuk marketplace, web app yang untuk back management ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Untuk toko kasir online offline-nya, kalau yang mau beli di tempat, ya wis saya bikinkan juga untuk yang kasir online. Jadi sama saja sebenarnya, bisa dipakai. Saya tak pakai ini aja daripada nanti bayar development yang ini. Jadi orangnya tetap datang di tempat, tapi tetap saya transisikan lewat app, mobile app, itu bisa juga.
Udah ya. Jadi dijelaskan tahap-tahapannya. Nah, ini nanti saya berikan clue untuk kalian buat ya, analisa. Jadi ini video pertemuan hari ini saya rekam. Nanti kalau hari apa itu? Hari Jumat perkuliahan tatap video seperti ini tidak saya adakan, tapi kalian mengerjakan analisa ini, analisa sistem dari sebuah bidang yang nanti saya berikan, ya misalkan rental sepeda motor, motor trail ya, sekarang lagi mesin rental motor trail, kemudian rental mobil, kemudian apalagi bisnis salah satunya ini, kemudian ide-ide startup lah ya, nanti saya berikan. Nah, kalian analisa masalah, atau kalian kalau yang punya ya, masalah sendiri, inovasi sendiri, karena sudah menjalani misalkan jualan kopi pak, oke, nanti kalian tulis bagian-bagian ini. Nah, ini sudah saya siapkan, tapi nanti baru saya share hari Kamis atau Jumat ya. Jadi menentukan analisa, tentukan sebuah proyek bisnis, analisalah permasalahan itu, susunlah tahap-tahapan itu, tentukan jenis pengembangan aplikasi yang dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi tidak hanya salah satu, bisa bersamaan. Contohnya, ya ini tadi, ini bisa bentuknya desktop, ini bentuknya desktop, ini bentuknya web, bentuknya mobile app. Jadi 3 platform akhirnya terpakai semua. Ya, 3 platform yang ya ini mobile, database ya, tadi nggak terlihat, mobile, database, web terpakai semua. Dan karena kita membuat sendiri, maka kita sebut sebagai custom application development. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, saya berikan kesempatan satu dan dua pertanyaan aja atau respon. Ada?